Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari materi administrasi sistem jaringan dan materi tambahan mikrotik ya. Jadi untuk materi kali ini ada materi sisipan yang akan saya berikan sebelum kita lanjut ke materi VPN ya. Karena VPN nanti mungkin ada hubungannya juga sama ini nanti meskipun tidak terlalu ini ya, tidak terlalu masuk ke settingannya ini nanti. Tapi nggak apa, kita kenalan dulu sama apa ini mikrotik nanti, karena mikrotik ini nanti akan jadi materi utamanya kalian ketika kalian nanti UKK atau ujian kompetensi kejuruan. Nah, jadi oleh karena itu saya pengen ngasih materi tambahan dulu ke kalian tentang apa itu mikrotik, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara nyetinya, dan bagaimana cara nanti penggunaannya, terutama untuk hubungannya tentang terlebih untuk kegiatan UKK gitu ya. Nah, kita langsung ke materi aja ya. Materi pertama itu adalah tentang apa itu mikrotik. Jadi kita kenalan dulu sebenarnya apa itu mikrotik. Mikrotik itu aslinya adalah merek dagang. Jadi itu jadi sebenarnya adalah nama kayak merek gitu ya. Jadi contohnya ya kayak Coca-Cola atau mungkin kayak Pepsi gitu kan. Jadi kan meskipun sama, jadi istilahnya sama-sama produk minuman bersoda tapi kan beda merek gitu kan. Makanya contohnya di sini ya, contoh kayak di sini saya punya ada di sini ada ini. Saya besarkan dulu kameranya ya. Nah, di sini saya ada router extender, hampir mirip fungsinya, salah satu fungsinya lebih tepatnya. Jadi salah satu fungsinya itu hampir mirip, yaitu adalah untuk kegiatan jaringan wireless gitu kan. Tapi mereknya tenda gitu ya. Nah, sedangkan yang kita akan pelajari nanti itu adalah ini. Nah, ini adalah mikrotik. Nah, ini mikrotik. Nah, ini ya. Masih. Nah, ini. Jadi di sini tanganku secara ngepas wae. Nah, jadi ini ya. Ini adalah mikrotik. Mikrotik ini adalah nama dagang, nama perusahaan yang melabeli atau yang menaungi produk-produk ini gitu kan ya. Nah, saya jalan dulu kameranya biar nggak ngadangi materi. Set. Oke, lanjut. Nah, apa itu mikrotik? Mikrotik itu sebenarnya adalah perusahaan yang istilahnya berpusat di Latvia bersebelahan dengan Rusia ya. Pembentukannya itu adalah ya diperkasakan oleh John Trulli dan Ernest Rikstein. Nah, ini adalah nah, dua orang ini istilahnya akhirnya membuat sebuah perusahaan yang berkecimpung di bidang jaringan, terutama untuk teknologi wireless LAN pada awalnya dulu. Nah, hingga akhirnya awalnya si mikrotik ini menggunakan sistem MS-DOS gitu kan. Akhirnya di pengembangan selanjutnya hingga akhirnya Linux ini menggunakan kernel Linux 2.2 yang bisa menggunakan bisa istilahnya satu open source meskipun ini istilahnya lisensinya bayar, sehingga pengembangannya ini cukup mudah dan dokumentasinya atau istilahnya dokumentasi itu ya kayak tutorial cara-caranya di internet tuh banyak gitu. Nah, terus produk-produknya mikrotik ini apa gitu kan. Nah, produk mikrotik ini aslinya ada dua. Pertama adalah router OS dan router board. Nah, gini. Jadi mikrotik ini kan mereknya ya. Nah, produknya merek atau perusahaan gitu. Nah, produk atau layanan yang mereka berikan itu intinya ada dua. Pertama adalah router OS dan yang kedua ini adalah router board. Nah, router OS ini seperti namanya adalah OS atau operating system atau sistem operasi yang berguna. Istilahnya gunanya ini hanya untuk proses routing. Masih ingat routing itu apa ya? Di kelas 11 di kelas 10 dan kelas 11 ini udah dibicarakan. Routing itu adalah proses ketika di sistem jaringan yang istilahnya untuk menyalurkan transmisi dalam sistem jaringan tersebut gitu ya. Jadi pengaturan antara dari transmisi mana ke mana itu namanya adalah routing gitu kan ya. Nah, si router OS ini adalah sistem operasi yang mengatur hal tersebut. Jadi banyak layer-layer atau istilahnya protokol-protokol yang ada di dalam sistem jaringan diatur di dalam router OS ini gitu ya.
router OS bukan ini router boot ya, router OS ini ya. Jadi nah seperti namanya router OS berarti dia ini aslinya bisa diinstal di sebuah sistem komputer gitu. Nah, ketika sebuah komputer atau sebuah perangkat gitu ya, sebuah gadget itu diinstal router OS, maka si komputer itu akan menjadi router. Jadi sifat fungsi asli sifat fungsinya komputer itu hanya sudah beralih mulai dari komputer yang serbaguna jadi perangkat yang hanya berfungsi sebagai satu hal saja, yaitu adalah router. Jadi contoh dulu saya pernah melakukan itu ya kayak gini. Jadi dulu kan mikrotik ini kan dulu kan lumayan mahal dulu pas zaman 2011 2012 gitu kan. Nah, dulu saya sering praktek yang sering dilakukan oleh para teknisi di Indonesia pada zaman dulu adalah menggunakan router OS yang istilahnya lisensinya cukup murah ketimbang alatnya gitu kan. Nah, jadi mereka ini menginstal di komputer yang sifatnya digunakan khusus untuk router saja. Jadi contoh bikin komputernya nggak harus tinggi sampai dulu kan 2012 kan mentok-mentok paling tinggi kan dual core gitu ya. Dulu nggak harus dual core, pakai Pentium Celeron pun bisa gitu kan. Jadi istilahnya yang nggak sampai 1 GHz pun nggak apa-apa. Cuma paling yang 800 MHz CPU prosesor pun nggak apa-apa. RAM-nya RAM-nya cuma 512 atau 1 GB pun nggak apa-apa. Internalnya cuma 40 GB pun juga nggak apa-apa gitu ya. Karena memang sifatnya di sini hanya sebagai router saja gitu kan. Yang penting adalah dia ini si sistemnya ini bisa menghandle banyak port LAN gitu. Jadi komputer di motherboard ini kan saya tunjukkan gambar motherboard ya. Motherboard panel. Nah, saya tunjukkan ini. Ini adalah ini adalah gambar dari back panel dari motherboard yang umum gitu kan ya. Aduh, lemot sekali. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini colokan LAN. Nah, ini kan colokan RJ45 colokan LAN-nya ya. Ini adalah motherboard yang istilahnya normal digunakan dalam komputer rumahan, komputer kantor gitu kan. Colokannya cuma satu. Kita bisa menggunakan ini sebagai dasaran untuk menginstal router OS ke dalam komputer tersebut dan menjadikan komputer tersebut jadi router atau bisa pengatur lalu lintas jaringan yang ada di sistem jaringan tersebut. Permasalahannya adalah kalau colokannya cuma satu, ya nanti untuk lalu lintasnya gimana ya, kayak jalan buntu. Jadi istilahnya ada polisi lalu lintas kayak polantas gitu kan, tapi ngatur jalan buntu gitu. Jadi kan istilahnya apa ya, enggak logis gitu ya. Itulah kenapa yang sering dilakukan oleh dulu para ini ya. Nah, kita pakai yang motherboard, contoh pakai yang ini aja. Nah, contoh di sini kalau dilihat besar sekali. Nah, di sini ada colokan 4 ini. Nah, colokan 4 ini colokan 4 dan mungkin ada yang item-item ini. Aslinya itu bisa kita isi dengan LAN card atau dengan Ethernet card gitu. Jadi kita bisa LAN card sampai 4 biji sehingga kita bisa menggunakan ini untuk untuk mengatur jaringan. Nah, ini adalah salah satu keunggulannya router OS kayak gitu. Jadi sangat fleksibel. Taruhlah kalian pengen bikin router yang istilahnya colokannya sampai banyak gitu kan. Kalian ya colokannya sampai 4 atau 5 gitu kan. Ya bisa, yang penting motherboardnya kalian ada gitu kan. Ada colokan PCI-nya gitu. Ada colokannya. Kalau ada colokannya bisa dipasang saja kayak gitu. Terus untuk router OS ini saking juga fiturnya cukup banyak, cuma dibatasi dengan level-level lisensi. Nah, level-level lisensi ini kalau bicara lisensi berarti apa? Mikrotik ini pada dasarnya tidak gratis meskipun menggunakan kernel Linux yang sifatnya open source atau
gratis gitu kan. Ya memang memang untuk apa ya namanya developing atau mengembangkan sebuah teknologi meskipun dari dasarnya gratis kan perlu ini ya, perlu tenaga dan tenaga terutama tenaga otak ya. Itulah kenapa lisensinya tidak gratis. Dan lagi pula lisensinya juga bisa dibilang murah kok aslinya. Dulu aja yang sering saya gunakan untuk dulu itu adalah lisensi level 4. Level 4 itu kalau nggak salah dulu nggak sampai 350.000. Ini level 4 ini sudah sudah bisa dibilang sudah sampai istilahnya apa ya, ke akses-akses yang sifatnya digunakan untuk jaringan-jaringan yang umum untuk penggunaan internet sehari-hari, mulai dari penggunaan jalur Ethernet, routing, ERP, setelah itu DHCP, firewall seperti itu kan. Setelah itu ada mungkin, nah kalau mungkin untuk PoE mungkin kalian harus untuk PoE atau yang istilahnya yang sampai VPN atau apa gitu kan, mungkin kalian harus sampai ke level 6, tapi ya mungkin lisensinya agak lebih mahal gitu kan. Dan untuk fungsi-fungsinya di sini juga ada banyak ya. Nah, ini ada fitur kita coba loncat dulu ke fitur Mikrotik. Di sini ada banyak sekali fiturnya. Nah, ini ya. Nah, kita bahas coba setelah di router board ya. Nah, ini. Nah, terus tadi router OS ya. Jadi router OS itu adalah sistem operasi atau aplikasi, lebih tepatnya aplikasi yang bisa kita install ke dalam komputer sehingga membuat komputer yang kita buat tadi itu menjadi router atau bisa jadi pengatur lalu lintas di sistem jaringannya kita kayak gitu. Nah, terus kalau seandainya kalian pengen, wah Pak, repot Pak, harus install di komputer Pak, nggak ada yang alat yang langsung bisa kita pakai Pak. Nah, ini adalah karena itu adalah router board. Router board ini adalah alat yang sengaja dibikin langsung oleh Mikrotik untuk bisa kita langsung gunakan untuk kita bisa memanfaatkan fitur dari Mikrotik. Nah, ini router board. Nanti kita tidak akan melakukan kita tidak akan menggunakan router OS, kita langsung akan menggunakan router board ini. Jadi biar lebih mudah. Karena lagi pula sekarang router board di Indonesia router board sudah ada istilahnya udah ada suppliernya yang udah lumayan besar di Jogja gitu kan. Jadi untuk Mikrotik sekarang pun tidak terlalu mahal lah kalau contohnya kayak yang akan kita gunakan ini. Saya besarkan dulu ininya kameranya ya. Untuk Mikrotik yang kita gunakan ini RB941 ini kalau di pasaran sudah paling cuma mentok 350, paling mahal itu paling 400 ribuan lah, 400 ribu. Setelah itu, nah ini bisa digunakan ini untuk istilahnya untuk kalian taruhlah untuk mengatur jaringan wifi rumah kalian atau wifi rumah sampai 2-3 rumah pun aslinya bisa, karena ini sudah bisa mengatur bisa sampai maksimal 50 sampai 100 pengguna gitu kan ya. Tapi memang ada limitasinya terutama untuk taruhlah kalau kalian istilahnya pengen bikin wifi kayak wifi pakai voucher kan sekarang kan bisa dibikin bisnis kayak gitu ya, ada bisnis di kayak kalian bikin sego kucingan gitu kan, atau mungkin kafe gitu. Nah, kafenya ini kalian pengen bikin wifi-nya ini wifi bayar, mungkin 2 jam 1.000 atau 3 jam 2.000 gitu kan. Dulu kan sampai sekarang pun ada kok. Karena wifi sekarang kan udah istilahnya udah basisnya kan fiber optik ya, jadi kecepatannya bisa lebih tinggi gitu. Enggak kayak kemarin itu kayak pas masih pakai pakai VoIP, pakai jaringan kabel telepon, jaringannya bisa dibilang wah lemot sekali itu memang dulu itu. Nah, tapi sekarang udah ada fiber optik, jadi kecepatan tinggi, bisa jadikan ada bisnis. Dan mungkin ini tidak akan cocok untuk kalian, mungkin kalian harus cari yang mungkin bisa yang agak di atasnya lagi, contohnya kayak RB750GR gitu kan. Nah, tapi untuk latihan router board ini bisa lah. Mungkin kalau seandainya kalian taruhlah, mungkin bisa saya saran, mungkin pengen latihan punya istilahnya orang tua kalian punya dana, kalian punya laptop gitu kan, pengen belajar jaringan gitu kan, kalian bisa mulai dari router board ini. Atau saran lagi itu ya contohnya ya kayak RB750GR tadi, harganya tidak terlalu sampai jutaan sih enggak gitu kan, tapi kan masih di kisaran ratusan ribu, tapi sudah memiliki fitur-fitur yang istilahnya sangat krusial untuk
belajar sistem jaringan yang pastinya sering digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan di lingkungan kerja yang sifatnya IT dan networking gitu. Dan sekarang pun kebanyakan dan salah satu alasan kenapa kok saya istilahnya bersikukuh untuk mengajarkan kalian mikrotik ini adalah di Indonesia ini pada dasarnya banyak sekali perusahaan yang lebih sering menggunakan mikrotik ketimbang Kisco. Ada salah satu kompetitor dari mikrotik ini yang istilahnya lebih istilahnya ya secara standar ini sudah jadikan istilahnya standar paten untuk beberapa perusahaan-perusahaan besar, itu adalah Kisco. Nah Kisco, tapi nggak enaknya Kisco ini adalah peralatannya yang cukup mahal. Nah mikrotik ini adalah salah satu istilahnya alternatif yang mungkin bisa dibilang untuk latihannya bisa dibilang murah gitu kan. Dan untuk nyari lisensinya pun gampang gitu kan, karena banyak sekali istilahnya lembaga-lembaga kursus yang menyediakan sertifikasi mikrotik yang bisa kalian gunakan untuk melamar di pekerjaan IT, terutama untuk networking kayak gitu. Dan sekarang pun aslinya juga sekarang udah sangat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang meminta dulu, kalau istilahnya mungkin tahun-tahun dulu mungkin lebih sering ke Kisco, tapi sekarang udah atau jadi istilahnya lisensi, taruhlah kayak dulu itu harus lisensi jaringan Kisco. Nah tapi sekarang udah atau jaringan mikrotik, jadi istilahnya kalian nggak harus mahal-mahal cari lisensi Kisco, sekarang bisa istilahnya cari latihan pakai mikrotik yang cukup murah seperti ini. Setelah itu cari lisensi untuk lisensi untuk keterampilan kalian, dan kalian bisa melamar sebagai teknisi networking di perusahaan yang membutuhkan kayak gitu. Dan saya mau kasih bocoran sedikit, gajinya lumayan untuk istilahnya jaringan ini. Memang untuk memang ilmunya bisa dibilang cukup rumit, terutama untuk level-level yang cukup tinggi, terutama untuk routing yang istilahnya cukup jelimet seperti VPN, VPS, proxy dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, di kelas 3 ini insya Allah akan saya berikan dasar-dasarnya dulu dulu di semester 1. Setelah itu kita akan lebih fokus untuk di untuk di semester 2 itu adalah untuk persiapan UKK yang pastinya adalah sebagai salah satu dasaran kalian bisa untuk menjadi menghadapi, taruhlah kalian pengen ujian lisensi keterampilan mikrotik gitu kan. Dengan ini saja saya kira kalian bisa menghadapi ujian tersebut dengan mudah gitu, kalau kalian memahami gitu ya. Terutama yang penting yang pasti istilahnya awalannya itu adalah tentang pengetahuan awal tentang apa itu mikrotik ya. Nah, kita lanjutin tentang apa itu router board. Nah, router board ini singkatannya RB. Nah, RB ini istilahnya macamnya banyak, ada yang mulai yang murah seperti ini, ada yang istilahnya fiturnya lebih lengkap seperti RB 3011 atau 3011 atau 2100 yang istilahnya gede banget, istilahnya ya sampai nutupin satu rak server gitu kan. Ada yang model kayak gitu juga, tapi semuanya itu sebutannya adalah sama RB. Yang membedakan adalah serinya. Nah, serinya ini ada yang mungkin banyak, ada yang di RB 411, ada RB 433, ada RB 600. Nah, lebih istilahnya keuntungan dari router board ini adalah tentang convenience atau kemudahan. Karena kalau router OS kan kita harus install dulu, menyiapkan alatnya dulu, dan istilahnya juga kalau komputer biasanya kan wattnya besar atau istilahnya penggunaan listrik yang besar ya. Beda dengan istilahnya router board yang mungkin istilahnya router board kecil seperti inilah. Itu hanya dikasih power atau dikasih daya dari charger HP 2 ampere. Jadi istilahnya sangat hemat daya gitu ya. Terutama untuk taruhlah kalau seandainya kalian pengen internetan wifi di rumah kalian, ada sedikit pengaturan router gitu, nggak bebas lost dol gitu kan ya. Jadi kalian bisa menggunakan ini untuk mengatur hal tersebut biar ya kalau mungkin kalian cukup enak istilahnya wifi kalian dicolong sama tetangga, kan bisa pakai ini untuk mengamankan, ini juga bisa ya. Dan juga tadi salah satu kelebihannya dari sekarang kalau seandainya router board itu adalah hemat daya. Tapi kecuali untuk beberapa yang perangkat-perangkat yang cukup besar, memang untuk perangkat cukup besar biasanya itu memang dayanya juga lebih gitu kan. Biasanya bahkan mereka itu sampai pakai power supply sendiri gitu. Contohnya kayak 3011 gede banget, memang perlu power supply sendiri. Nah,
Sudah tahu ya, jadi router OS itu adalah software. Nah, router bot adalah hardware. Jadi router OS ini kalian bisa install ke sebuah komputer dan membuat komputer itu jadi router. Nah, kalau router bot ini sudah tinggal pakai. Nah, gitu. Enaknya kayak gitu. Terus untuk fitur mikrotik, nah ini fiturnya isinya banyak sekali ya. Tapi yang nanti akan sering kita gunakan itu adalah yang pasti adalah contohnya di sini adalah address list. Address listnya adalah untuk mengelompokkan nama-nama mengelompokkan IP sesuai namanya. Saya di sini ada fungsi bridge. Fungsi bridge adalah istilahnya menghubungkan dua jaringan jadi satu. Taruhlah kalian pengen menghubungkan jaringan antara di lab OTKP gitu kan atau ke lab TKJ, jadikan satu menggunakan bridge, itu bisa menggunakan mikrotik ini. Setelah itu di sini ada banyak sekali. Nah, di sini ada DHCP. DHCP di sini adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Di sini menggunakan gimana caranya supaya sebuah perangkat ini bisa nyambung tanpa harus minta IP, tanpa harus istilahnya setting IP. Dulu harusnya di kelas 11 itu udah ada DHCP di ISC juga kayaknya sih ya. Setelah itu di bagian routing dibaca-baca lagi. Ada firewall dan NAT. Firewall dan NAT ini untuk fungsinya itu adalah untuk keamanan jaringan dan untuk masking jaringan supaya bisa connect internet. Dan yang juga penting adalah hotspot. Hotspot di sini nggak cuma sebagai untuk menyalurkan WiFi, tapi juga mengatur WiFi, pemberian ID dan password. Yang paling penting itu limit rate data. Taruhlah kalian pengen penggunaan WiFi, tapi WiFi-nya dibatasi kecepatannya biar nggak terlalu bikin lemot gitu kan ya. Setelah itu di sini ada iSpec, mungkin untuk yang lain ISDN, M3P monitoring, NTP. NTP di sini fungsinya itu adalah untuk pemberian waktu untuk server. Biasanya ini kalau seandainya kalian punya servernya itu butuh NTP, ini bisa jadikan sebagai server NTP-nya sendiri. Saya itu di sini ada proxy ada route. Nah, ini yang paling penting, routing. Fungsi routing ini adalah digunakan untuk mengatur sistematika transmisi di sistem jaringan tersebut gitu ya. Saya itu ada SNTP untuk monitoring yang sering kalian lakukan pastinya ping, tahu ya. Jadi ping ini adalah sistem SNTP, sinkronus, ada tool, ada VLAN yang mungkin kalian bisa akan gunakan, tapi di pelajaran saya tadi, di pelajarannya Pak Holil gitu kan ya. Ada VoIP juga dan Winbox. Winbox ini adalah aplikasi GUI yang digunakan untuk konfigurasi jaringan mikrotik. Nah, untuk Winbox di sini akan saya tunjukkan di komputer ini nggak ada, jadi mungkin saya tunjukkan gambarnya saja bagaimana bentuk dari aplikasi Winbox ini. Nah, Winbox ini bentuk aplikasinya contohnya bentuknya kayak seperti ini. Nah, ini adalah Winbox. Kalau kalian bisa lihat di sini ya. Apa itu Winbox? Winbox itu adalah utility atau aplikasi yang digunakan untuk bisa kalian gunakan untuk menyeting mikrotik ini gitu. Nah, selanjutnya selanjutnya di sini ada istilah-istilah mikrotik ya. Nah, untuk cara akses mikrotik nanti kita akan pelajari di video mendatang. Selanjutnya di sini ada istilah-istilah mikrotik. Ada sistem. Sistem itu adalah sistem atau paket yang wajib diinstal menjadi inti mikrotik. Untuk router board ini saya rasa tidak terlalu penting karena beberapa mikrotik di router board itu sudah ada fitur yang namanya auto update. Jadi kalau seandainya kalian biarkan pun nanti akan auto update sendirinya mungkin di beberapa waktu yang otomatis gitu kan. Jadi kalian tidak harus istilahnya install sistem paket tiap taruhlah sebulan atau 2 bulan sekali, itu nggak perlu gitu. Saya di sini ada PPP. PPP ini biasa atau point to point protokol ini adalah kalau seandainya kalian pengen nyambungin antara dari poin 1 ke poin 2 dengan menggunakan mikrotik bisa. Satu mikrotik digunakan sebagai penerima, satu mikrotik bisa digunakan sebagai pemancar gitu. Kayak gitu. Saya di sini ada DHCP. DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Tadi ya saya bilang gimana caranya menghubungkan perangkat tanpa harus menyeting IP di perangkat tersebut. Gitu ya.
Jadi sekali lagi routing ya. Jadi ada static routing sama dynamic routing. Nah, gimana cara dynamic routing adalah dengan DHCP ini. Setelah itu ada apa ini? Advanced Tools. Advanced Tools enggak usah, Arlan apa ininya Isa wireless interface. Oh, wireless interface untuk jaringan ini nirkabel. Untungnya di RB941 yang kita gunakan ini ada wirelessnya, jadi kita bisa gunakan ini sebagai WiFi juga. Selanjutnya di sini ada GPS. Nah, kalau GPS mungkin tidak ada. GPS ini lebih, kalau di sini kayaknya nggak ada. Yang ada di GPS biasanya yang rada mahal gitu. Tapi di sini ada yang namanya NTP. NTP ini adalah untuk Network Time Protocol. Ini biasanya digunakan untuk pemberian waktu pada sistem protokol ini. Karena waktu ini adalah salah satu fitur keamanan yang ada di dalam biasanya digunakan untuk jaringan. Kalau seandainya waktunya antara mikrotik dengan yang kalian akses, server yang kalian akses itu beda, biasanya itu tidak mau gitu. Saat itu di sini ada hotspot. Nah, hotspot di sini adalah untuk gimana? Gini ya, WiFi ini adalah sistem jaringannya, tapi hotspot adalah sistem protokolernya, gitu ya. Sekali lagi, WiFi ini adalah sistem transmisinya. Gimana caranya WiFi atau si jaringan nirkabel ini adalah gimana caranya mentransmisikan data atau komunikasi antar gadget melalui jaringan wireless gitu kan. Tapi hotspot ini adalah sistem protokolnya. Gimana cara mengatur pengguna-pengguna tadi supaya bisa terhubung satu sama istilahnya dengan jaringan gitu. Itulah kenapa hotspot ini lebih ke ID, password, setelah itu pelimitan atau pembatasan bandwidth kayak gitu. Dan juga protokol keamanan seperti istilahnya ada juga HTTPS kayak gitu ya. Nah, itu di sini ada ISDN. ISDN ini bisa digunakan untuk dial up. Sekarang dial up sudah tidak terlalu ini banget ya, digunakan banget, tapi masih ada tentunya. Tapi seringnya itu digunakan untuk mikrotik pada level-level yang istilahnya BTS atau BTS Tower. Ini ya. Setelah itu di sini ada radio LAN, router board. Setelah itu di sini router board ini ya tadi ya, alat ini. Setelah itu routing, security, telepon, security ini maksudnya adalah pengamanan jaringan. Ada banyak sekali bentuk security-nya. Di sini ada bentuk IP security. IP security contohnya adalah pembatasan IP. Ada secure cell ini adalah untuk memberikan jaringannya ini diberi istilahnya pengkapsulan tersendiri. Nanti bisa dipelajari caranya gitu kan. Setelah itu ada teleponi, ada UPS, ada web proxy. Nah, ini kalian bisa baca-baca, kalian bisa lihat di materi di modul mikrotik. Kalian bisa baca hal tersebut gitu ya. Oke, untuk materi kali ini, materi tentang mikrotik bisa materi awal mikrotik saya akhiri dulu. Nanti insya Allah pertemuan minggu depan di video selanjutnya kita akan pelajari yang satu tadi adalah di video sebelumnya itu adalah tentang VPN dan bagaimana cara pengoperasiannya. Setelah itu juga tentang bagaimana cara mengkoneksikan mikrotik ini ke komputernya kalian dan gimana cara untuk settingan awal gitu ya. Oke, kalau seandainya ada apa-apa atau pertanyaan bisa lewat japri WA. Seharusnya kalian sudah tahu nomor WA-nya saya ya. Dan jangan lupa nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan gitu ya. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.